Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa asra'i fid darain. Wahzar dan berhati-hatilah min daqaiqir riya'i, daripada riya yang halus, khaufan min dia'il ujuri wa zulmatil qalbi, karena takut daripada terhalangnya pahala dan gelapnya hati. Baik riya halus. Nanti kita lihat contoh-contoh riya halus itu seperti apa. Wa min daqaiqir riya'i, dan di antara riya halus istihlahul ibadati, menganggap manis ibadah. Ya. Ini antara riya halus. Sungguh kalau salat resep banget. Kalau ngomong, kalau ngaji kesempet gua, kalau ngaji kalau buku yang agak lu. Ya harus. Jadi memang kan ibadah itu kan taklif. Taklif itu artinya beban. Mana ada beban enak? Nggak ada beban enak. Dijalani dengan enak, benar ada ya. Tapi beban mah enak kan? Tapi dijalani dengan enak kan? Kayak orang kerja kan beban kerja. Tapi ada orang kerja ya senang kerjanya. Nah, itu ada orang seperti itu. Tapi kalau dibilang capek nggak? Capek. Buktinya capek kalau dikasih libur girang. Pas libur ya tanggal merah libur, kagak kerja girang. Nah, berarti kan namanya capek dia. Dia girang ketika istirahat. Santri ngaji ya ngaji, girang pas ngaji, girang. Tapi kalau libur lebih girang lagi. Karena memang ibadah itu taklif beban. Nggak ada orang jika kerja libur besok, ya libur lagi, jangan cepat masuk ya. Nggak ada orang itu kalau ada gitu kan riya yang halus itu, riya yang halus itu. Qala sahibul wasiyati, berkata sahibul wasiyah, summan qatilun muhbitun lil amali, riya halus itu adalah racun yang mematikan, muhbitun lil amali, yang merusak bagi amal. Falaula syuhudud du'afa'i ta'zimu maqamihim indan nasi bisahratil layal kamilati, ya mastata'u sahral lailatul kamilati fadlan an dawami sahri. Walaula syuhud du'afa'i, maka kalaulah tidak para syuhud, para du'afa, syuhud du'afa ta'zim maqamihim, ya mentakzimkan maqam mereka indan nasi, di sisi manusia, bisa haril layalil kamilati, dengan bergadang pada malam-malam yang sempurna, mastata'u, niscaya mereka tidak mampu, ya sahara laylatil kamilatin, berjaga atau bergadang pada malam sempurna, fadlan, karena lebih andawa misahari, daripada mendawamkan atau mensenantiasakan bergadang sahar. Waqad ajma'al arifuna, dan sebutlah sepakat ulama ma'rifah, para arif billah, ala anna min alamati riya'i, atas bahwasanya di antara tanda riya istihla'ul ibadati, yaitu adalah merasa manis ibadah. Kenapa begitu merasa manis ibadah? Sholat itu merasa enak, ibadah merasa enak aja kita, itu termasuk riya yang halus. Di anan nafsa la tastalizul ibadata, karena bahwasanya nafsu itu tidak pernah merasa lezat dengan ibadah, illa in wafaqat hawaha, kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Walau annaha khalasat minal hawa lasaqula alaihi, dan kalaulah bahwasanya ibadah itu bersih daripada hawa nafsu, sungguh akan terasa berat atas itu ibadah. Karena ibadah ibadah itu pasti melarang hawa nafsu kita, melanggar hawa nafsu kita. Harusnya tidur malam malah begadang, malah bangun, ya itu nggak enak, pasti nggak enak. Tadi dicontohinnya laula syuhudat du'afai ta'zima maqamihim dan nasibi surlailal kamati mastata'u. Kalau seandainya para syuhud du'afa, maksudnya para ulama-ulama, ya
kalau seandainya mereka itu bukan karena mengagungkan makom mereka di sisi manusia dengan cara bergadang atau bahasa kita qiyamul lail, ya, bangun tahajud segala macam, mastatau sahara lailatin bilatin, maka mereka tidak bakalan mampu ngelakuin itu. Sayang aja ketika ulama itu pada tahajud, pada apa, ya memang tahzima maqamihim indan nasi, ya memang mereka pengen ngerasa nggak jadi manusia yang biasa, pengen memiliki makom yang lebih tinggi dari manusia-manusia biasa, dipaksain buat ini. Ya kalau seandainya orang yang tahajud sama orang yang tahajud biasa aja sama aja kedudukannya, ya mereka juga pada nggak tahajud kali, begitu bahasanya. Mereka juga nggak bakal tahajud. Maka terus ulama, ya kalau misalkan ada yang ngomong gitu ya, ulama itu enak banget ya ibadah, katanya kelihatannya enak, kelihatannya enak, coba jalannya, cobain sekali-sekali ya. Terawih aja, masuk mulu terawih. Ada yang bahkan Ramadan ke terawih, ada itu orang lihat gitu, gimana sih ya, terawih cuma ada di Ramadan, ini kagak terawih, tidur aja, tapi tidur, tapi main handphone, tapi ini jalan, tapi kagak terawih. Itu orang-orang yang terawih dia mah enak merasa lezat ibadah, lo enggak. Itu yang merasa terawih juga dia melawan hawa nafsunya, ya, melawan hawa nafsunya. Kalau orang awam aja dia masih tergerak hatinya buat terawih, dia masih udah ngaji, udah apa, kadang kagak terawih lah. Bagaimana? Sekelas Ramadan aja nggak bisa merubah dia. Sekelas Ramadan nggak bisa merubah. Sebesar apa itu? Ya sekeras apa itu hatinya orang? Sekelas Ramadan aja nggak bisa merubah. Orang-orang Ramadan tadinya yang nggak lagi baca Quran, lagi baca Quran. Ini ada orang yang paham agama, ngerti, ngaji masuk Ramadan kagak baca Quran. Kerasnya kayak apa coba? Hatinya coba. Ya Ramadan aja nggak bisa merubah dia buat dari kebiasaan awal. Masya Allah. Dan jangan ya terhalang tembok hidayah itu berbahaya. Istighfar. Ya, jadi orang yang merasa sholat tarawih itu yang dia merasa kayaknya gampang aja sulit berjuang dan harus berjuang. Yang bisa istiqomah itu yang susah. Wa min hadan di antara riya halus al-amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhara, beramal karena Allah Ta'ala dan karena yang lain. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtuti, berkata Tuanku Abdul Qadir Ad-Dashtuti rahimahullahu ta'ala, semoga rahmati beliau, alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala, lazimkanlah atasmu dengan ikhlas, mengikhlaskan tujuan karena Allah Ta'ala. Wala tatahawanu fi zalika, dan jangan kamu menganggap remeh pada demikian itu ya, lazimin, biasain ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Wa tarda bitalbisi nafsika alaika, dan jangan kamu redha dengan tipu daya nafsumu kepadamu. Fatahluk, maka engkau akan binasa. Ka'ayyakunal ba'isu laka fi fi'lil ibadati amraini, ka'ayyakuna, seakan-akan adalah pemotivasi bagimu pada perbuatan ibadah itu ada dua, fanin wa baqin, ada yang fana, ada yang baqo. Jadi gambarannya itu adalah pemotivasi kita untuk ibadah itu ada dua, ada yang fana, ada yang baqo ya. Ada yang fana itu apa? Ya kayak dunia, kita ibadah mengharap dunia, ya dapat sih, cuman itu pemotivasi yang fana namanya. Sholat duha biar kaya, sholat duha biar banyak duitnya, biar urusannya lancar, itu adalah pemotivasi memang ibadah, cuman yang sifatnya fana. Wabakin, dan ada yang baqo, ada yang kekal. Siapa itu? Ya kita ibadah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Nah, ini namanya kekal.
Haza min ashabi turukir riya'i alal mubtadi'in. Ini merupakan di antara hal yang paling sulit, ya, turukir riya'i, jalan-jalan riya alal mubtadi'in, atas para pemula. Li'annahu yushbihu alaihim, karena bahwasanya samar atas mereka. Ya, pemotivasi kita untuk ibadah yaitu ada yang sifatnya fana dan sifatnya baqo. Ada yang karena dunia, ada yang karena akhirat. Ya, ini kan yang kebanyakan samar buat para pemula. Wa yus'iru alaihim al-ikhlasu minhu, dan sulit atas mereka ikhlas daripadanya. Bi khilafir riya'il mujarradi, lain halnya riya yang terang-terangan, fa innahu yufhamu, karena riya terang-terang itu bisa dipahami bi adna ta'ammulin, dengan sepaling rendah pemikiran. Kalau riya yang nyata kan jelas, tapi kalau riya halus ini mengharapkan ikhlas tujuan karena Allah Ta'ala, ini yang susah. Ini yang susah. Kita ibadah hanya tujuannya karena Allah. Kita mau tanya kenapa sholat, orang masih banyak karena surga, pengen masuk surga. Bukan karena Allah, karena pengen masuk surga, itu berarti masih fana itu. Segitunya ya, Masya Allah. Sangat dong berarti selama ini. Itu makanya bilang ini hal yang sangat samar buat para pemula. Ya, orang sholat duha biar rezekinya banyak, salah nggak sebenarnya? Ya karena Nabi yang bilang sendiri bahwa sholat duha itu bisa mengundang rezeki. Tapi kita sholat duha, tujuan kita biar dapat rezeki. Ya sebenarnya kalau dalam hal zahir ya nggak salah, karena emang pemotivasi. Tapi kalau ngomong masalah lebih dalam lagi, nah ini, maka dia sholat duha karena Allah, untuk Allah. Karena ia berkata walau qalabal baqi 'alal fani fa huwa riya'un. Kalau seandainya mengungguli yang baqa terhadap yang fana, itulah riya. Wa qawlu ba'dihim, dan perkataan sebagian mereka, idza qalabal ba'isul baqi kana hukmu lahu. Apabila mengalahkan pembangkitnya itu yang baqa, ya, yang kekal, karena Allah kana hukmu lahu, adalah itu hukum untuk dia. Innama huwa fi haqqil awamili allazi la yaqdiruna 'ala suluki tariqi. Sungguhnya itu merupakan pada hak amal-amal yang tidak mereka mampu atas suluki tariq, yang menempuh jalan. Amma ma yaqdiru 'ala suluki tariqi, adapun orang yang mampu untuk menempuh jalan minal ulama'il amilin, daripada ulama yang mengamalkan ilmu, fala yusamahu bismisli zalika, maka mereka itu tidak melakukan, ya, musamah ini tidak dimaafkan gitu, maksudnya tidak dimaafkan, ya, mereka nggak mau lakuin bimisli zalika, dengan semisal demikian itu. Jadi kalau untuk orang-orang yang awamil, ya, orang-orang yang ngamalin doa, ya dia bisa-bisa aja kayak begitu, kayak tadi itu surat duha buat biar dapat rezeki itu. Tapi kalau buat ulama-ulama yang itu, maka tidak bisa dimaafkan kayak begitu. Ya, jangan sampai ngelakuin kayak begitu. Ikhlas semua karena Allah, ikhlas semua karena Allah. Kalau mubtadin, ya para pemula, ya nggak apa-apa buat motivasi. Misalul fani wal baqi, misal fana dan baqo kayak gimana? Ka ayyakuna laka inda amirin, bahwasanya kamu berada di samping pemimpin, ada presiden misalkan, au muazzamin atau pembesar, pemimpin. Hajatun, ya kamu memiliki keperluan. Misalnya contohnya kamu lagi punya perlu nih sama lurah, atau wali kota, atau gubernur gitu, kamu punya perlu sebenarnya. Wazalikal amiru, dan itu pemimpin, awil muazzami, atau itu pembesar, itu pimpinan, yusolil jumu'ata, dia lagi sholat Jumat nih, au ghairaha, atau selain sholat Jumat nih, fisofil awali, pada sholat pertama. Misalnya ada lurah, kita emang lagi butuh sama lurah, atau kita lagi butuh sama gubernur. Kebetulan gubernur lagi sholat di masjid kita di sholat pertama. Au fi makanin ma'rufin bihi, atau di tempat yang dikenal. Fatajtahidu fi sholati ila janibihi, maka kamu bersungguh-sungguh sholat di sampingnya. Litahsula muradaka minhu, agar terhasil tujuan engkau daripadanya. Terus kita caper sama si wali kota itu, iya, kita
rapi banget, cakep banget, sholatnya juga di samping dia tuh, biar kata gue nih ustadz nih baru beneran nih, kan dia kata wali kota begitu. Padahal itu tujuannya kita buat menarik perhatian dia. La yu'addil fardhata, bukan untuk melakukan kefarduan fi zalikal makani, pada itu tempat, ala tilka sifat, di atas sifat itu. Itu contohnya yang memotivasi ibadah kita. Ya terkadang ada yang fana, ada yang bako. Contohnya kita di sholat bagus, tapi tujuannya cari muka sama si wali kota. Nah, minal ma'lumi, dan dari diketahui anal wa'isa ala zalika, bahwasanya pemotivasi atas ala zalikal amali, pemotivasi atas itu amal, huwa zakal qasdul awwalu, itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang dia memang ada perlu tuh sama si wali kota tuh, itu kan membangkit dia untuk sholatnya bagus tuh di samping itu ya, karena dia biar menampakkan itu lagi cari muka. La qasdu itqani umuri sholati, bukan tujuan menyempurnakan perkara-perkara sholat ya. Bukan tujuannya untuk menyempurnakan perkara sholat, bukan. Tapi kamu memperbagus sholat kamu itu karena ada si wali kota sholat di situ. Waqad ajma'u, sungguh mereka sepakat ala anna tauhid al-qasdi, bahwasanya menyatukan tujuan wajibun, itu hukumnya wajib. Liyaj'alu lahum himman, agar terjadi bagi mereka itu himman, keinginan, wahidan yang satu, muta'alliqan yang berkaitan biwahidin dengan zat yang satu. La yashummu min tauhidil haqqi ta'ala, yang tidak tercium daripada tauhid hak Allah ta'ala, raihatan akan bau. Wa min hal, di antara dia harus ala ibadatu bi qasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala. Di antara dia yang harus adalah ibadah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah lagi gitu. Ibadah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu dia yang halus. Terus kudunya piye gitu. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah nggak boleh. Emang ya tujuan ibadah apa? Melaksanakan perintah Allah, begitu maksudnya. Allah mau dekat sama kita kek, mau Allah nggak dekat kek, hingga urusan belakangan, begitu maksudnya. Jadi mengharapkan dekat sama Allah itu pun nggak boleh, begitu bahasanya. Mau orang sufi nih kayaknya. Ini salah ngomong kata sesat ini. Bagaimana ini? Iya, ngajar dosannya kalau nggak bisa berapa ini? Salah ngomong sesat ini. Maksudnya pada nggak boleh buat bertujuan takar kepada Allah. Iya, karena tujuan ibadah kita itu adalah melaksanakan perintah Allah. Kayak kamu disuruh sama saya guru kamu saya suruh. Murid menjalankan perintah guru ya karena disuruh guru, bukan karena biar pengen dekat sama gurunya. Dideketin ke sama guru, enggak kayak ya kita namanya murid nurut aja, begitu harusnya. Kita sama Allah dikasih nikmat, kasih rezeki segala macam, disuruh perintah sama Allah ya kita sholat aja. Mau deket ke sama Allah, mau enggak ke sama Allah, mau dikabulin ke doa kita, mau enggak dikabulin ke sama Allah, ya itu terserah Allah. Yang penting kita menjalankan ibadah. Makanya kan di dalam tauhid itu kalau Allah mau masukin ahli taat ke dalam neraka dan ahli maksiat ke dalam surga, ya boleh-boleh aja buat Allah, jaiz. Gak ada yang wajib. Oh wajib Allah orang yang taat masuk surga, orang yang maksiat masuk neraka. Enggak wajib buat Allah. Allah boleh aja mau masukin pelacur ke surga, boleh. Terserah Allah. Orang maksiat di dunianya, kalau punya kebaikan mati, lalu Allah mau masuk ke surga, lah boleh-boleh aja buat Allah mah. Surga siapa? Yang nyiptain siapa? Allah. Ya yang masukin Allah juga, terserah Allah. Tapi kan salah itu. Ya siapa yang bilang salah? Kita yang bilang salah. Allah nggak ada yang salah. Kayak suka saya gambarin, orang punya kuyuk dua, yang satu kuyuk mandul, yang satu kuyuk gacor. Betul mulu, yang satu mandul. Pengen makan kuyuk, yang gacor dipotong, yang mandul dihidupin, didiemin aja. Pada tetangganya makan kuyuk deh, iya alhamdulillah motong kuyuk. Yang mana yang dipotong? Itu yang bertelur mulu, gua potong aja. Kata tetangganya, si gobloknya. Kata tetangganya setolongnya kuyuk gacor banget, bertelur mulu, dipotong. Itu yang mandul, didiemin aja.
mah yang mandul, yang potong, yang gacor, yang kata Cek, lah kuyuk siapa? Kuyuk gua, yang motong siapa? Gua juga yang motong. Memang gua salah? Ya kagak lah, orang kuyuk diam, kagak salah dia. Allah begitu. Maka takarrub kepada Allah Ta'ala ya bonus dari Allah ketika orang taat sama Allah. Kita ngarepin takarrub sama Allah Ta'ala ya nggak berhak kita. Allah berhak mendekatkan siapa aja, mau makhluknya yang taat, mau makhluknya yang maksiat. Kalau mau deketin terserah Allah. Tugas kita hanya menjalankan perintah Allah. Urusan Allah demen nama kita, agama kita urusan belakang. Urusan belakangan. Jadi kayak begitu. Ini munajat para sufi kan kayak begitu. Munajat para sufi suka kayak begitu kata-kata. Sayyidina Umar, aku gak takut doaku diterima sama Engkau, dan aku juga tidak takut doaku tidak dikabul olehmu ya Allah. Tapi izinkan aku untuk terus berdoa kepadamu. Berarti Sayyidina Umar menjalankan doa bukan karena biar dikabul doanya. Sayyidina Umar kata-katanya begitu, saya gak takut doa saya gak dikabul, saya gak takut doa saya gak dikabul. Yang saya takut adalah Allah tidak izinkan saya untuk doa. Kenapa? Karena doa perintah Allah. Kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Doa kamu sama saya kasih. Kata Allah kan begitu. Berarti kan yang namanya doa itu perintah dari Allah. Maka kata Sayyidina Umar, saya nggak takut doa saya ditolak sama Allah. Saya nggak takut doa saya nggak diterima sama Allah. Yang saya takut saya kagak Allah izinin buat berdoa. Itu kata Sayyidina Umar. Yang saya takut itu saya nggak bisa berdoa. Berapa banyak orang nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa doa. Lupa dia untuk berdoa. Padahal doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita sholat. Ya, kita bisa istilahnya kayak begitu. Ya Allah, saya nggak peduli sholat saya diterima atau enggak oleh Engkau. Tapi yang aku takut adalah ya Engkau tidak izinkan saya untuk sholat. Saya nggak takut ya Allah kalau seandainya amal saya tidak diterima. Yang saya takut adalah saya berhenti beramal. Jadi kayak begitu. Jadi kita ibadah, ya kita nggak peduli dah Allah takarrubin ke kita, kayak Allah nggak takarrubin ke kita, kayak nggak masalah dah. Yang masalah adalah kalau seandainya kita berhenti beribadah. Maka ibadah bi qasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala itu adalah termasuk ria yang halus di sini. Berarti mengharapkan sesuatu. Sama kayak orang ibadah ngarepin surga. Nah itu kan berarti ria yang halus di situ. Karena ibadah itu semata perintah. Kenapa begitu? Ibadah dengan tujuan taqarrub itu termasuk ria yang halus. Inna zalika kal amali bi ujratin, karena sesungguhnya itu beramal seperti beramal dengan upah. Kalau itu mah seperti beramal dengan upah dong. Ente sholat terus biar Allah deketin ente, seperti minta timbangan dong. Makanya dikatakan seperti ria yang halus. Paham gak nih? Paham gak maksud saya? Iya. Kalau mereka berkata wah azihil illatu akfal ilali, ini merupakan alasan paling rendah alasan. Masya Allah, ini paling elat yang paling tersembunyi kan. Warubama taraka sahibuha ila qaribi min hadratillahi ta'ala. Maka terkadang naik para sahibnya, para pelakunya itu kepada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fa yuqalu lahu, maka kata Allah, irji, kembali kata Allah. Masya Allah. Kenapa? Ya, lasta min ahliha, engkau bukan termasuk orang yang ikhlas ibadah. Ya, hanya ke ibadah tuh. Terkadang naik para pelaku ibadah itu, ya mereka menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah bilang apa? Kembali kamu, balik sama. Ditolak sama Allah. Lasta min ahliya, ente bukan ahli ibadah. Kenapa? Karena ente ibadah masih ngarepin deket sama aku, kata Allah. Salah, ngarepin deket sama Allah salah. Jadi kita ibadah jalan ibadah aja. Iya. Kita kerja mah sama bos, ya kerjain aja apa yang disuruh bos.
mau dikasih gaji tambahan lebih sama bos ataupun enggak, ya terserah bos aja itu mah. Mau deketin sama bos, dia deket atau enggak deket, ya terserah bos aja itu. Begitu maksudnya kira-kira gambarannya. Tugas kita hanya menjalankan tugas saja. Innama ahluha, sesungguhnya ahli ibadah itu mayya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi. Sesungguhnya orang yang beribadah kepada ahli ibadah adalah orang yang menyembah Allah Ta'ala imtisalan hal keadaannya, ya, karena dia menjalankan li amrihi bagi perintah Allah Ta'ala. Jadi kita suruh sholat karena perintah Allah. Wa wafa'an biwajibi haqi ta'ala, dan untuk menunaikan dengan kewajibannya Allah Ta'ala. Jadi kita mah wajib nyembah Allah, hamba Allah. Terserah Allah mau dekat sama kita, Allah mau nggak dekat sama kita, itu terserah Allah. Jangan kita ngarep-ngarep dekat sama Allah, nggak usah. Fokus saja kita ibadahnya. Tapi insya Allah orang yang ibadahnya ikhlas, insya Allah dekat sama Allah. Begitu. Jadi gak usah ngarepin. Ya. Kita suruh kerja sama bos, kita turutin aja perintah bos. Nah, tanpa mengharapkan gaji tambahan, tanpa mengharapkan bonus. Tapi biasanya yang rajin kerjanya sama bos dikasih bonus. Tapi kita kan ngarepin bonus, ya emang kita jalanin aja tugas sesuai dengan SOP yang dikasihnya. Ya gaji pokok kita ya 5 juta, ya nanti setiap bulan kita minta hak kita 5 juta. Dikasih bonus sama bos, ya mau dikasih kek, mau nggak dikasih kek, ya terserah bos aja. Begitu kira-kira. Mau deket kek sama bos kek, mau nggak deket kek sama bos, ya terserah bos aja. Aminha, dan diantara dia halus iddi'a'ul maqamati qabla bulughiha, mengaku-ngaku telah sampai makom sebelum sampainya ke makom itu. Au ba'da bulughiha, atau setelah sampai ke makom itu. Contoh makom ikhlas, orang udah belum nyampe makom ikhlas ngomongnya udah gua ikhlas, nyohor orang. Kita mah kita depannya udah kita, ya udah dah. Udah bahasa orang Betawi mah apa namanya ngakul. Jangan orang yang belum sampai, yang sudah sampai aja nggak boleh dia nyohor. Iddi'a'ul maqamat. Kita mah sabar banget, kita sabar. Ya. Walaupun seandainya betul dia itu sudah termasuk orang yang sabar, tapi dia mengaku-ngaku sampai ke makom itu kan. Udah ngerasa dermawan. Ngaku-ngaku ngorok, kita mau ngasih ini, kita mau udah dermawan, udah jatuh orang kayak begitu. Jadi jangan dia belum sampai, udah sampai aja kalau dia ngaku, berantakan. Bukan ahli ibadah, ngaku ahli ibadah, kacau. Jangan yang kayak begitu. Yang udah ahli ibadah aja, dia ngaku ahli ibadah, rusak. Begitu kira-kira. Gak ada orang pinter ngaku pinter. Si pinter ngaku, ya udah rusak, udah langsung. Di atas langit masih ada langit, maka jangan suka ngagul, jangan. Tawadu, rendah diri, rendah hati. Kalau ngomong sama orang, gak usah pengen kamu kalah aja kayak orang sih, tahu ngelawan lagi aja kayak. Kalau saya mau begini, kadang dianya kagak, karena dianya kagak bawa keluarganya ada abang. Kalau saya mau sama, iya. Saya pakai iPhone 15 nih. Oh, abang saya 17 belum keluar padahal. Saking gak mau kalahnya. Jangan kayak begitu kalau cerita sama orang, jangan. Oh iya, masya Allah keren banget. Ya, saya pengen banget itu handphone begitu, bagus banget. Begitu aja emang apa sih? Ya begitu aja udah. Jangan pakai gak mau kalah. Sama tuh kayak abang saya juga begitu tuh pakainya. Sama tuh nyai saya itu pakai. Nah, iya loh nyainya pakai iPhone dia. Jangan begitu, jangan mau kalah aja. Nah, itu jelek tuh. Ada orang kalau cerita terus dia gitu itu di belakang maka jadi omong, saya mau orang yang gak mau kalah. Begitu masih. Oh cerita tuh gak mau kalah, nyamperin aja.
Orang lagi cerita, iya aja udah. Nah, ini Pak, apa namanya handphone baru, iPhone 4. Ya lo keren banget tuh handphone, cakep banget. Saya pengen itu kayak begitu, kalau ada rezekinya, mudah-mudahan ada rezekinya. Gitu aja udah ngomong. Saya pengen pakai kalah lagi aja gini. Beli motor baru ini. Sama, ya. Abang saya juga pakai motor kayak gini. Ya, pasti pakai bawa abang. Dia bawa keluarga gitu. Nggak usah udah. Orang lagi cerita aja gitu. Ini namanya iddia. Kebanyakan orang suka ngagul, mengaku-ngaku. Hati-hati. Walam yusan lahu fi izhariha, dan tidak diizinkan mereka untuk menampakkannya itu makomah. Dan diizinin nampakin makomah, jangan ya. Orang ahli zikir, udah ahli zikir banget, jangan dia merasa ahli zikir, jangan. Sepertilah bersikap seperti mubtadi, pemula. Summa anna zalikal mudda'i yu'aqabu bihirmani madda'ahu. Kemudian bahwasanya sesungguhnya mudda'i, orang yang ngaku-ngaku itu, yu'aqabu akan disiksa dengan hirmani madda'ahu, dengan terhalangnya sesuatu yang diakui. Itu akan Allah halangi nanti. Orang apa namanya nyohor, sholatnya rajin, ntar Allah cabut tuh nikmat sholatnya, jadi nggak sholat. Orang nyohor merasa dermawan, Allah cabut nanti tuh nikmat dermawannya, nggak bisa lagi. Maka jangan suka disohorin kita, jangan suka nyohor di sendiri. Kalau orang yang ngakuin kita, biarin. Jangan kalau orang yang ngomong, Masya Allah ente mah ibadahnya udah hebat banget ente gini. Ya, alhamdulillah. Saya begini aja, begitu. Gimana? Kalau orang yang ngakuin, dibilangin sama orang, Masya Allah ente dermawan banget ente. Ya alhamdulillah biasa aja. Gini yang ada aja, yang alhamdulillah ada, gitu doang, lagi ada. Begitu aja. Kalau dia yang nyohorin sendiri, ntar malah sama Allah malah yu'aqabu, disiksa sama Allah, dibalas bihirmani madda'ahu, terhalang dari apa yang dia akui itu. Wala yunaluhu pada zalika, dan dia tidak memperolehnya setelah itu. Ngaku ahli ibadah, langsung besok-besok juga ibadah berat aja. Abadan, selama-lamanya, kama juriban, sebagaimana yang telah mujarab, telah diuji coba. Juribat itu diuji coba. Yang telah diuji coba, yang mudah-mudah begitu. Orang kalau nyohor merasa sudah sampai satu makom, apalah dia, misalkan dia apa tukang sedekah lah dia, atau orang sobirin lah dia, atau sidikin atau lainnya, gitu. Sesungguhnya dia tidak. Orang alim nggak ada yang ngaku alim. Orang alim tidak ada yang ngaku alim. Kalau ada orang ngaku alim, ketahuilah dia bodoh. Karena nggak ada orang alim ngaku alim, apalagi ngaku wali. Sesuai ini wali, wali iblis.